Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konseling dengan pendekatan humanistik. Yang pertama akan dibacakan oleh Aurel. Baiklah, materi pertama itu filosofi dasar. Yang pertama, sifat dasar manusia menurut Rogers itu pada dasarnya baik. Ini berarti bahwa manusia memiliki potensi intrinsik untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, yaitu aktualisasi diri. Jadi, aktualisasi diri ini adalah motivasi yang mendorong individu untuk mencapai pertumbuhan, makna, dan tujuan dalam hidup mereka. Ini adalah dorongan alami menuju pengembangan penuh potensi seseorang. Kemudian yang ketiga, yaitu psikologi fenomenologis. Teori Rogers adalah psikologi fenomenologis yang berarti bahwa persepsi individu tentang realitas mereka dianggap sebagai realitas bagi mereka. Ini berfokus pada pengalaman subjektivitas dari individu. Kemudian yang ketiga yaitu teori diri. Jadi, pendekatan Roger ini sering disebut sebagai teori diri karena menekankan peran penting pengalaman hidup seseorang dan kesadaran tentang diri mereka sendiri dalam perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, yaitu penerimaan bersyarat dan ketidaksesuaian. Jadi, Rogers percaya bahwa kebanyakan orang mengalami penerimaan bersyarat saat masih kecil. Namun, untuk mendapatkan penerimaan tersebut, individu seringkali mengorbankan ekspresi diri asli mereka. Ketidaksesuaian antara diri yang sebenarnya dan diri yang diharapkan oleh lingkungan dapat menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu konsep inti. Yang pertama, kontak psikologis terapis dan klien. Hubungannya positif antara terapis dan klien diperlukan untuk pertumbuhan pribadi yang menjadi lebih baik. Kemudian, 5 karakteristik hubungan ini adalah penting dan mereka bervariasi berdasarkan kedalaman hubungan tersebut. Yang kedua, yaitu ketidaksesuaian atau kerentanan klien. Perbedaan antara ciri klien dan pengalaman nyata membuatnya rentan terhadap ketakutan dan kecemasan. Yang kedua, klien seringkali tidak menyadari ketidaksesuaian ini. Kemudian, yang ketiga yaitu kongruensi atau keaslian terapis. Terapis harus menjadi diri sendiri secara tulus dan kongruen dalam hubungan terapi. Kemudian selanjutnya yaitu perhatian positif tanpa syarat terapis atau unconditional positive regard. Jadi, terapis menerima pengalaman klien tanpa syarat ataupun penilaian. Hal ini memungkinkan klien untuk berbagi tanpa takut dihakimi oleh si terapis. Kemudian yaitu empati terapis. Jadi, terapis memahami secara empatik pengalaman klien tanpa terlibat secara emosional. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan kepada klien bahwa mereka dipahami dan didengar. Kemudian, selanjutnya yaitu persepsi klien. Jadi, klien merasa dihargai dan dipahami oleh terapis yang dikomunikasikan melalui kata-kata dan perilaku terapis. Selanjutnya yaitu peran konselor. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Jadi, si konselor ini menciptakan lingkungan di mana klien merasa aman untuk mengeksplorasi aspek diri mereka tanpa takut dihakimi. Yang kedua, membangun hubungan aku dan engkau. Jadi, tugas konselor adalah memfasilitasi hubungan khusus aku dan engkau yang penuh dengan penghargaan positif tanpa syarat, empati, dan juga kehangatan. Kemudian, yang ketiga yaitu penggunaan tes terbatas. Jadi, konselor menggunakan tes psikologi secara terbatas. Misalnya, T-shot digunakan untuk menilai ketidaksesuaian antara diri nyata dan diri ideal. Kemudian, yang keempat, tidak menggunakan kategori diagnostik. Jadi, kategori diagnostik tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan pandangan bahwa setiap individu adalah unik. Yang kedua, diagnosis dapat menempatkan konselor pada posisi otoritas dan memaksa rencana perawatan yang tidak sesuai dengan pendekatan konseling yang bersifat individualistik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh AJ. Maaf, Vio dulu. Yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Kasih tahu slide.
Tujuan konseling, terapi yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Terapi yang berpusat pada hubungan langsung antara orang dan diri mereka sendiri. Konselor memfasilitasi klien untuk memperoleh persepsi diri yang lebih realistis, kepercayaan diri dan pengarahan diri yang lebih besar, rasa bernilai positif, kematangan, keterampilan sosial, dan perilaku adaptif yang lebih baik, kesempatan yang lebih baik untuk mengatasi stres, menjadi lebih produktif dalam setiap aspek kehidupan mereka. Selanjutnya, therapeutic relationship. Kejujuran, kehangatan, akurat, hormat, dan non-penilaian dalam berkomunikasi dengan klien adalah kualitas yang ditekankan oleh terapis. Hubungan nyata klien dengan terapis membantu mereka mentransfer pengetahuan mereka ke hubungan dengan orang lain. Kualitas hubungan adalah dasar hipotesis Rogers tentang kondisi perlu dan cukup. Untuk perubahan kepribadian terapeutik, hipotesis Rogers mengatakan bahwa dua orang berada dalam kontak psikologis. Yang pertama, klien berada dalam keadaan tidak sesuai, rentan, atau cemas. Yang kedua, konselor adalah kongruent atau terintegrasi dalam hubungan. Selanjutnya, teknik dan aplikasinya. Tekniknya pendekatan ini menggunakan tiga teknik, tetapi menekankan pada sikap dari terapis. Teknik dasar meliputi mendengarkan dan mendengar secara aktif, refleksi perasaan, klarifikasi, dan berada di sana untuk klien. Model ini tidak termasuk pengujian diagnostik, interpretasi, pengambilan riwayat kasus, atau pertanyaan, dan penyelidikan informasi. Teknik yang digunakan dalam terapi yang berpusat pada orang telah berubah seiring waktu. Aplikasinya memiliki penerapan yang luas pada konseling individu dan kelompok. Prinsip-prinsipnya telah diterapkan pada terapi perkawinan dan keluarga, program komunitas, administrasi dan manajemen, serta pelatihan hubungan manusia. Ini adalah pendekatan yang berguna untuk mengajarkan hubungan orang tua dan anak, dan bekerja dengan kelompok yang terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Selanjutnya dijelaskan oleh Aji. Baiklah, selanjutnya keterbatasan. Beberapa keterbatasan konseling jika menggunakan pendekatan humanistik adalah terapis yang terlalu pasif, tidak memberikan tanggapan dan arahan yang memadai kepada klien, sehingga dapat membatasi kemajuan si klien. Lalu ada beberapa terapis yang tidak mampu menerjemahkan pendekatan humanistik ke dalam praktik dalam budaya tertentu, sehingga kesulitan dalam membantu klien dari latar budaya yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa klien mungkin kurang nyaman dengan ekspresi terlalu empati dari si terapis. Nah, selanjutnya ada pembahasan kasus. Ari adalah anak yang akhir-akhir ini susah untuk bersosialisasi. Dia memang selalu tampak bahagia di luar, namun menyimpan kecemasan dalam dirinya.
Akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari bantuan kepada konselor yang menggunakan pendekatan humanistik. Selama sesi konseling, konselor mendengar dengan penuh perhatian dan tak menghakimi Ari. Ini sesuai dengan teknik terapis pada periode reflektif 1950 sampai 1957. Selain itu, konselor juga melaksanakan empati dan kehangatan kepada Ari sesuai dengan periode eksperimental pada tahun 1957 sampai 1980. Nah, konselor juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ari untuk merenungi nilai-nilai dan keinginannya. Hal itu pun berhasil membuat Ari memahami dirinya sendiri. Konselor membantu Ari menemui minat dan bakatnya sehingga membuat ia menemukan makna-makna dalam dirinya. Nah, setelah melakukan konseling dalam waktu yang cukup lama, Ari mulai menemukan arah hidup yang lebih jelas. Ia pun juga sudah terbuka dengan lingkungan sekitarnya dan bersosialisasi dengan baik. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.